Ya, selamat pagi. Kita mulai pembelajaran kita di awal semester genap ini. Di semester ganjil kita ada 3 KD, KD1, KD2, KD3. Di semester genap ini ada 2 KD, KD4 dan KD5. Ya, KD4 tentang pendidikan, ya, pendidikan di KD4 ini tentang pendidikan. Akan Bapak sharekan tentang pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Tujuan pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting. Ya, pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Akan kita sharekan pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya, pendidikan menurut Alkitab, dasar Alkitabnya jelas ulangan 6 ayat 9 ini berulang-ulanglah ajarlah didiklah anakmu jangan bosan-bosannya gitu ya tentang arti pendidikan. Nah, pengertian pendidikan, pendidikan sangat penting. Itulah sebabnya pemerintah memberikan semua orang untuk mengenyam pendidikan. Jika generasi penerus bangsa tidak berpendidikan, pastilah anak bangsa akan menjadi bodoh dan negara pun akan hancur. Kalau menurut John, pendidikan adalah proses yang tanpa akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara perbuatan mendidik. Nah, pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Ya, kita lanjutkan. Dalam ulangan 6 ayat 9, Allah memerintahkan kepada keluarga untuk mendidik anaknya dalam ajaran benar tentang Allah. Ya, bukan hanya mengembalakan dan umat pilihan Allah, mereka juga bangsa kesayangan Allah, itu ya umat Israel. Mereka dididik anak-anak mereka tentang Allah. Mendidik anak di dalam keluarga tidak dapat dilakukan seperti di sekolah atau lembaga pendidikan yang lain. Mendidik anak dalam keluarga harus dilakukan berulang-ulang setiap waktu dan dengan berbagai cara. Ya, kita lanjutkan. Nah, pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menjunjung tinggi kedewasaan, ya, menjunjung tinggi kedewasaan atau kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, dalam upaya ini tujuan pendidikan hanya yang hendak dicapai adalah meningkatkan kedewasaan atau tingkat kehidupan. Ya, jadi meningkatkan kedewasaan atau tingkat kehidupan. Nah, kehadiran sinagoge pada mulanya itu juga sinagoge itu tempat pendidikan di zaman perjanjian lama. Nah, pendidikan itu di Yahudi diatur sebagai pendidikan usia 5 tahun, pendidikan 6 sampai 11 tahun, usia 12 sampai 13 tahun, usia 13 tambah 1 hari. Nah, ini disebut ada istilah-istilahnya sendiri. Usia 18 tahun sudah diperbolehkan menikah. Usia 20 tahun sudah bekerja, usia 30 tahun memasuki masa dewasa penuh. Itu di dalam perjanjian lama. Nah, pada abad pertama Masehi, setiap sinagoge memiliki sekolah dasar, yaitu Beth Fair. Sekolah lanjutannya sendiri, ya murid-murid diajar supaya menguasai Taurat dan tradisi-tradisi lisan. Biasanya pendidikan formal baru berakhir pada usia 20 atau 30 tahun. Nah, pendidikan di dalam Alkitab mengajarkan bahwa yang pertama, pendidikan setara dengan ibadah. Nah, di sini yang penting sekali. Pendidikan dalam Alkitab mengajarkan bahwa pendidikan setara dengan ibadah, artinya pendidikan itu sangat penting. Terus moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Ya, moral dipandang sebagai ekspresi. Jadi hasil dari pendidikan itu tadi adalah moralnya, etikanya. Baru kemudian keluarga adalah awal dari pendidikan. Berarti pendidikan itu diawali dari keluarga. Jadi kelihatan tuh gambaran keluarga dari tingkah laku sifat kalian di depan umum atau di sekolah ini. Kalau keluarga mendidik dengan baik, maka anak-anak kalian sendiri itu akan baik di sekolah. Jadi gambaran keluarga itu ada di dalam diri kalian. Makanya hati-hati ya bertindak. Karena orang tahu, oh dasar orang tuanya tidak mendidik.
Nah, kalau terang sini pendidikan setara dengan ibadah, artinya pendidikan itu penting sekali, dia sama setara dengan ibadah. Moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan, moral. Orang yang berpendidikan pasti baik, orang berpendidikan pasti moralnya bagus. Ya. Keluarga adalah awal dari pendidikan, jadi gambaran keluarga kalian, gambaran itu kelihatan di depan umum. Seperti apa keluarga mendidik anak-anaknya. Baru pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur. Artinya rutin, ya, teratur. Pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Nah, ini tadi. Jadi tidak dikurung, lebih tenangnya ya dikasih kebebasan. Ya, melihat perkembangan dunia, perkembangan di luar seperti apa. Jadi tidak dikekang, tidak di rumah saja. Nah, pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Allah yang disembah. Jadi ini pendidikan di dalam kitab mengajarkan bahwa pendidikan setara dengan ibadah, moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan, keluarga adalah awal dari pendidikan, pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur, pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar, pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, maka kita menjadi anak yang baik, anak yang selalu menurut. Nah, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti merupakan pembelajaran yang tidak difokuskan pada doktrin atau paham menurut aliran tertentu, tetapi berpusat pada ajaran Alkitab dan bermuara pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Pendidikan karakter Kristiani merupakan pendidikan nilai budi pekerti, moral, pembentukan watak yang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani sesuai teladan Yesus Kristus. Pendidikan karakter Kristiani dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkarakter baik, dapat memiliki yang benar dari yang salah, melaksanakan kebenaran sepenuh hatinya, dan merupakan wujud hidup takut akan Allah. Seluruh pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya merupakan rangkaian panjang yang dilakukan untuk menanamkan, membiasakan, melatih, dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai keren, sehingga tidak hanya mengajarkan teori dan konsep, tetapi lebih cenderung kepada sikap dan perilaku generasi. Jadi tujuan pendidikan juga adalah membebaskan dari ketergantungan, menjadi manusia yang dewasa, manusia yang mandiri. Jadi itu saja pembelajaran kita pada saat ini, sehingga semuanya dapat dipahami tujuan dari pendidikan itu. Bapak tutup pembelajaran kita.